Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini aku akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dimana untuk tema general reading kali ini adalah sebentar ya, kita lihat dulu. Wow. Temanya yang ikhlas berkorban dan mengalah demi bisa bersatu denganmu selamanya. Wow. Jadi kita akan prediksi ya, siapakah dia? Seseorang yang ikhlas berkorban dan mengalah demi bisa bersatu denganmu selamanya. Wow. Jadi ya aku saat ini tuh melihat ada seseorang yang mereka ingin mencintaimu dengan ikhlas ya, mereka ingin mengalah, berusaha berkorban ya untukmu demi bisa bersatu selamanya denganmu. Jadi seperti itu. Dan disclaimer bagi kamu bahwa ini sifatnya energi general ya, jadi menyangkut energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak ya, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kamu yang mau personal reading, konsultasi coaching, kalian bisa silakan chat aja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai tarik energinya. Jadi Clarissa di sini akan lihat ya energi dia terlebih dahulu ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang ikhlas berkorban dan mengalah demi bisa bersatu selamanya denganmu. Wow. Ya, belum di sini sudah terbuka. Artinya ada sebuah energi yang memang harus diungkapkan. Aku merasa dia adalah seseorang yang pernah berpaling dari hidupmu. Atau bisa juga ya, orang ini pernah berpaling dengan orang lain pada saat dia menjalin hubungan denganmu. Aku ngerasa ya, dia ini orang yang terkadang tuh sering tarik ulur ya. Terkadang dia timbul tenggelam, terkadang dia suka datang dan pergi di dalam kehidupan kamu. Dan yang lebih miris lagi ya, kamu tuh sering banget memberikan dia kesempatan untuk berubah, tetapi tidak dia manfaatkan dengan baik. Justru malah orang ini cenderung mengulangi kesalahan yang sama, sehingga ya aku melihat posisi kamu saat ini tidak begitu yakin ya bahwa orang ini benar-benar bisa mencintaimu dengan ikhlas kayak gitu. Di sini memang aku ngerasa bahwa dia ini masih sering adventure of love ya. Jadi dia itu masih sering berpetualang dalam kehidupan cinta. Karena terlihat ya, bahwa orang ini meskipun dia sudah memiliki kamu, tapi dia ini masih terkadang tuh masih sering terlalu welcome terhadap ya kehadiran orang baru, terutama di sosmednya dia. Kayak gitu. Ya entah kamu menyadari atau tidak, yang jelas ya aku tuh merasa bahwa orang ini tuh ya makin lama tuh makin sering ya ada rahasia denganmu, kayak mulai dari kamu nggak boleh lihat handphonenya dia, ataupun mungkin beberapa di antara mereka itu suka ganti password dan kamu nggak tahu passwordnya ya, atau beberapa di antara mereka itu nggak suka ya kalau kamu kepoin ya tentang personality pribadinya dia, padahal ya kamu ini berhak ya karena kan kamu pasangannya. Tapi orang ini ya dia selalu marah ya ketika kamu ini mencoba menelusuri atau kepo terhadap dirinya dia kayak gitu. Walaupun demikian ya, nggak selamanya dia seperti ini, karena aku merasa bahwa kedepannya itu dia akan melihat adanya suatu kebenaran gitu, bahwa ya nggak ada orang lain yang jauh lebih sempurna daripada diri kamu, sehingga membuat orang ini pada akhirnya tertuju kepada kamu dan berusaha memperbaiki diri gitu ya, untuk menjadi pasangan yang layak untuk kamu perjuangkan. Dan dia juga akan lebih
sering mengalah ya kepada kamu, karena dulunya kan dia selalu temperamen ya, dia orang yang nggak mau ngalah, selalu merasa bahwa diri dia adalah seseorang yang paling benar. Tapi setelah dia menyadari betapa berharganya kamu di dalam hidupnya dia yang akan berkorban untukmu dan berusaha mengalah demi bisa bersatu selamanya denganmu. Dan di sini yang aku rasakan tuh beberapa di antara mereka saat ini udah mulai effort ya sepertinya kepada diri kamu, karena dia ngerasa bahwa kamu tuh akhir-akhir ini mulai nggak yakin lagi, mulai nggak percaya lagi terhadap dirinya dia, sehingga dia berusaha effort untuk mengembalikan keadaan agar cinta kamu ini sama seperti yang dulu. Hati-hati ya, di sini disclaimer bagi kamu, karena yang aku lihat nggak sebagian di antara mereka berubah, karena ada juga beberapa di antara mereka ini yang berubah hanya karena drama, ya drama agar terlihat baik. Ya, untuk berusaha ya kamu mencintai dia kembali. Jadi disclaimer bagi kamu ya, di antara mereka ini nggak semuanya ya, mereka ini berubah punya tujuan yang baik, karena beberapa di antara mereka ini ada yang berubahnya itu karena drama. Jadi kayak gitu agar kamu tidak terjatuh di tempat yang sama kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah energi dia, seseorang yang ikhlas berkorban dan mengalah demi bisa bersatu denganmu. Ya, seperti apakah energi dia, seseorang yang ikhlas berkorban dan mengalah demi bisa bersatu selamanya denganmu. Oke, tolong tunjukkan energinya kepadaku. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencari pencerahan ilahi ya. Dan orang ini sepertinya yang aku lihat ya, kalau dia seorang muslim ya berarti dia mencoba untuk sholat tahajud gitu ya. Mencari petunjuk apakah kamu ini seseorang yang layak untuk dia perjuangkan atau tidak. Dan bagi mereka yang mungkin non muslim ya, aku melihat ya mereka berusaha mencari pencerahan iman, apakah hubungan antara dia dan kamu ini bisa dilanjut atau tidak. Karena memang yang aku lihat itu kamu sama dia terlalu banyak sekali penghalang, terutama kamu sama dia ini terlalu banyak perbedaan pemikiran ya. Kamu ini orangnya sabar sedangkan dia orangnya keras ya. Terus kamu orangnya suka ngalah sedangkan dia ini susah dikalahkan ya. Terus kamu ini orangnya sensitifan ya, tapi terkadang perkataan dia ini sering kasar ke kamu, sehingga ya aku melihat di sini tuh ya bisa dibilang kamu nggak mampu kehilangan dia, tapi di satu sisi kamu nggak bahagia menjalankan hubungan ini gitu. Memang yang aku lihat tuh orang ini terlalu nggak bersyukur ya atas hadirnya diri kamu, karena orang ini selalu berusaha mencari kesempurnaan dan kamu itu dianggap nggak sempurna di mata dia. Yang katanya kamu kurang perhatian, katanya kamu kurang pengertian, terus katanya kamu ini orangnya nggak sabaran ya, terus katanya kamu ini orangnya dalam artian tuh sering menuduh dia yang enggak gitu. Karena kamu ini bukan tipikal seseorang yang seperti itu ya, kalau tidak dia yang menyalakan api terlebih dahulu. Karena yang aku rasakan tuh curiga kamu terhadap dia, overthinking kamu terhadap dia itu karena tingkah dia sendiri ya, yang berulah kepada kamu. Kayak misalkan ya orang ini jarang bales chat kamu, tapi di satu sisi handphone dia ini online ya. Terus katanya dia pamitan tidur, tapi di satu sisi kamu ngelihat sosmednya dia itu standby ya. Itu apa tidak menambah rasa overthinkingmu. Jadi ya sebenarnya rasa overthinking yang kamu rasakan itu secara nggak langsung karena dia yang mancing-mancing gitu. Seandainya ya dia berusaha jujur dan transparan terhadap diri kamu, ya mungkin kamu nggak akan se-overthinking seperti ini gitu. Jadi saat ini yang aku lihat mereka itu saat ini sedang mencari pencerahan iman ya. Apakah hubungan ini layak untuk dia pertahankan atau tidak gitu. Yang aku rasakan sih ya walaupun dia demikian dia mencintaimu. Hanya saja orang ini masih belum dibukakan pintu hatinya ya. Jadi secara perlahan seiring berjalannya waktu ya orang ini akan berubah
ya untuk kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berubah menjadi pribadi yang lebih mengalah ya, dan tahu bagaimana perasaan pasangannya. Karena sebelum-sebelumnya yang aku lihat dia terlalu egois ya. Dia terlalu memikirkan perasaan dia sendiri tanpa memikirkan kondisi kamu. Jadi kayak gitu. Diam-diam ya beberapa tuh mereka punya rencana besar yang aku lihat ya. Dimana rencana besar tersebut dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa diri dia sudah berubah nggak kayak yang dulu. Ya karena dia sudah merasa lelah, dia sudah merasa capek gitu. Masa ya teman-teman dia itu sudah pada menikah, sudah pada serius, sedangkan dia sama kamu itu masih kayak Tom and Jerry gini aja. Jadi ada sebagian di antara mereka yang saat ini mulai menyadari gitu ya betapa pentingnya rasa keseriusan dalam menjalin hubungan. Makanya dia sedang berusaha mencari pencerahan iman apakah hubungan ini layak untuk dia perjuangkan atau tidak, seperti itu. Kita lihat lagi ya, seperti apakah seseorang yang ikhlas berkorban dan mengalah demi bisa bersatu denganmu. Kita lihat lagi, seperti apakah energi dia, seseorang yang ikhlas berkorban dan mengalah demi bisa bersatu denganmu. Tolong berikan petunjuk. Kita lihat dulu. Ya di sini aku melihat ya, ini ada seseorang yang menurut aku tuh dia terlalu bertopeng ya. Jadi apa yang kamu lihat di awal tuh nggak realistis ya, seperti yang kamu rasakan saat ini. Karena kamu di awal tuh mengenal bahwa dia adalah sosok pribadi yang bertanggung jawab, penuh dengan perhatian, bisa mengerti kondisimu. Tapi lama-lama setelah kamu menjalin hubungan sama dia, lambat laun sisi buruknya dia itu mulai tercium, mulai kebongkar. Bahwa ya satu persatu sifat dia di awal itu mulai hilang. Dia jadi nggak perhatian lagi, dia jadi lebih ego, lebih banyak drama yang dia mainkan. Terus beberapa di antara mereka juga perkataan dia terlalu tajam, sehingga ada sebagian di antara kamu tuh yang merasa terlukai ya, karena perkataannya yang ya mungkin tidak dia pikirkan kayak gitu. Kalau dilihat memang di awal tuh dia terlihat ya bahwa dia kayak sosok pribadi yang sangat positif gitu, kayak menunjukkan rasa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan ya, berusaha melindungi kamu, berusaha menemani kamu ya di setiap waktu. Bahkan di awal pun yang aku rasakan tuh dia ini sering loh ya ngabisin waktu ya, teleponan sama kamu berjam-jam hanya demi bisa nemenin kamu. Tapi saat ini ya, yang aku rasakan kamu justru malah kurang kasih sayang dari dia karena dia terlalu sibuk dengan urusannya. Dan ketika kamu menuntut keadilan dari dia ini orangnya suka nggak terimaan ya, suka berkata-kata jahat, suka berkata-kata kasar, ataupun mungkin kata-katanya terlalu menyinggung atau menyudutkan diri kamu ya. Dan di sini ya aku yakin sih ya, mungkin saat ini di antara mereka masih belum berubah ya, tapi dalam beberapa bulan ke depan ya aku melihat dia akan nangis ya, dia akan nangis memohon maaf kepada kamu atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan, bahwa selama ini dia telah menyia-nyiakan seseorang sebaik dan setulus kamu. Jadi di beberapa bulan ke depan ini ya, orang ini akan meminta maaf ke kamu ya, dan dia berusaha berkorban lagi ya, berusaha mengalah demi dirimu ya, dan meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya terhadap kamu kayak gitu. Ini orang juga yang aku lihat tuh ya, hatinya dia itu terlalu keras ya, menurut aku tuh terlalu keras. Kayak misalkan dia berbuat kesalahan ya, terus kamu berusaha meluruskan masalah ini ya, tapi dia ini suka denial ya, dia suka playing victim ya, suka lempar balik kesalahan ya, siapa yang berbuat salah dan siapa yang dimarahin ya, kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh lebih sering menghindar ya ketika dia sedang ada emosi sama kamu ya. Kamu lebih memilih menghindar daripada meladeninya. Kenapa? Ya karena percuma.
ya pasti bakal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi daripada pertengkaran tambah besar, lebih baik ya udah ya, kamu ambil sikap mengalah aja ya, karena mengalah itu nggak selalu kalah ya, kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah energi dia, seseorang yang ikhlas berkorban dan mengalah demi bisa bersatu denganmu. Ini fiksi ya. Jadi aku melihat dia adalah seseorang yang ya, dia pernah meninggalkan kamu pada saat dia sayang-sayangnya sama kamu. Ya, dia meninggalkan kamu untuk pergi bersama orang lain yang dia kira jauh lebih baik ya daripada dirimu. Tapi ternyata ya nggak sesuai sama apa yang dia harapkan. Justru malah dia nggak bahagia bersama pasangan barunya dan membuat orang ini tuh jadi nggak bisa berpaling darimu. Saat ini ada ya sebagian di antara mereka yang mereka ini sedang terkoneksi lagi dengan kamu. Tapi ada juga di antara mereka ini yang mereka ini masih berusaha mencari peluang yang tepat ya, agar dia bisa menjalin komunikasi lagi sama kamu. Dan di sini aku lihat tuh energi kamu sepertinya masih cukup berat ya untuk memaafkan dia. Karena kamu tuh tipikal seseorang yang serius ya saat menjalin suatu hubungan ya. Tetapi apabila kamu dipermainkan, maka rasa sakitnya itu jauh melebihi siapapun ya. Jadi ya bisa dibilang rasa sakit ini masih terlalu membekas ya, dan masih susah untuk kamu hapuskan. Jadi beberapa di antara mereka itu yang aku lihat ya, mereka ingin berkorban ya, mereka ingin berkorban untuk mengembalikan keadaan ya, agar kamu yang semula nggak yakin ya jadi yakin sama dia, yang membuat kamu merasa sakit sama dia jadi nggak sakit, karena dia akan berusaha menukar dengan kebahagiaan. Aku rasa orang ini orang yang menurut aku tuh masih gampang terpengaruh ya. Masih gampang terpengaruh. Kenapa? Ya ketika ada orang baru yang dia merasa jauh lebih baik daripada kamu, dia ini orang yang paling gercep gitu. Padahal tanpa berpikir panjang apakah orang baru tersebut punya niat yang baik atau enggak, apakah benar-benar tulus atau tidak. Ya udah, mereka nggak pikirkan hal itu. Bisa dibilang tuh cara berpikir dia terlalu dangkal, sehingga ya aku merasa sering sekali orang ini merasa menyesal gitu, karena ya menurut aku dia masih gampang terpengaruh energinya. Saat ini ya aku melihat sebagian di antara mereka itu hidupnya nggak bisa tenang ya. Kenapa? Ya karena dia punya beban dosa sama kamu gitu, dan kamu masih belum bisa menerima ya kata maafnya, karena jika diingat-ingat tuh terlalu sakit ya, luka yang telah dia tinggalkan. Dan di sini aku ngerasa sebenarnya orang ini tuh dia orangnya baik ya. Aku ngerasa dia orangnya baik, hanya saja dia memilih jalan yang salah gitu. Kenapa? Ya karena gampang terpengaruh tadi gitu ya, ketika dia menemukan seseorang yang merasa jauh lebih baik daripada kamu, dia mudah tergoda. Kan jalannya salah. Seandainya saja ya dia fokus, bersyukur ya, menerima apa yang sudah diberikan semesta, ya udah ya, aku merasa bahwa hubungan kalian tuh akan langgeng-langgeng aja kayak gitu. Terus juga dia orang yang susah diajak komitmen ya, dia orang yang susah diajak komitmen karena yang aku lihat ya dia ini kayak nggak bisa serius gitu ya sama hubungan yang dia jalani. Terbukti ya, dia sering datang dan pergi dalam kehidupan kamu, dia juga sering berpaling ya dari kamu. Terus ketika dia sedang membutuhkan kamu, dia balik lagi ke kamu. Itu kan kayak nggak menggambarkan seseorang yang komitmen ya, kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah dia seseorang yang ikhlas berkorban demi bisa bersatu denganmu. Seperti apakah energi dia seseorang yang ikhlas berkorban demi bisa bersatu denganmu. Wow.
Jika dilihat ya, dia adalah seseorang yang penuh dengan kejutan, karena kamu kenal sama dia pun juga secara mengejutkan, tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga gitu. Ada yang kenalnya di sosmed, ada juga yang mereka ini atasanmu, ada juga yang mereka ini basically itu sahabatmu ya, sahabat jadi cinta. Ini kan penuh dengan misteri, penuh dengan kejutan. Tapi bagaimanapun juga aku melihat ya, ada ketulusan yang belum bisa kamu lihat, dan itu semua akan terlihat ketika ya orang ini benar-benar bisa bersatu denganmu selamanya, kayak gitu. Saat ini ya, di mata dia kamu tuh orang yang sangat spesial banget loh. Bahkan semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, kamu tuh bisa memberikan wajah baru ya, bisa memberikan aura semangat baru, warna baru di dalam hidupnya dia. Bahkan beberapa di antara mereka itu jadi sangat ya, semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, sangat merasa terobsesi bahwa dia ingin berhasil, ingin serius, karena ada sesuatu hal yang dia tuju, yaitu ingin bersatu dengan kamu selamanya. Memang kendala terbesar yang harus kamu hadapi ketika kamu menjalin hubungan dengan ini orang ya, orang ini tuh orang yang super sibuk, karena dia ini orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi terkadang ketika kamu ingin ada rencana sesuatu sama dia, itu harus di planning dulu gitu, karena kalau nggak demikian ya, kalau kamu nggak bisa mengerti ya, ini akan menjadi pertengkaran gitu, karena ya bisa dibilang tuh nggak bisa disamakan ya kondisi pekerjaannya dengan kondisi pekerjaanmu gitu. Terutama juga orang ini menurut aku memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya terhadap pekerjaannya. Bahkan beberapa di antara mereka ini ya, mereka seorang owner dari suatu perusahaan, atau mereka seorang pimpinan dari suatu perusahaan ya. Karena yang aku lihat ya, ini semua dia dapatkan hasil dari kegigihan dan kerja kerasnya dia selama ini dalam bekerja. Jadi seperti itu. Terus kita akan lihat lagi untuk di tarotnya. Kita akan lihat lagi untuk di tarotnya. Kita akan lihat bagaimana kamu dan dia ke depannya. Kita akan lihat bagaimana kamu dan dia ke depannya. Bagaimana kamu dan dia ke depannya. Wow. Ya, aku sih ngerasa bahwa sebenarnya kalian berdua ini sama-sama memiliki kemampuan ya untuk bisa dibilang tuh menyadari kesalahan masing-masing. Dan apabila hal itu kalian terapkan dengan baik, ya aku melihat banyak sekali keajaiban yang belum pernah kamu rasakan. Dari hubungan yang semula toksik menjadi hubungan yang bahagia. Dari hubungan yang penuh dengan kesengsaraan menjadi hubungan yang sangat menyenangkan. Ya, apabila kalian bisa berusaha ya, menggunakan kemampuan kalian untuk menyadari kesalahan kalian masing-masing dan berusaha memperbaiki diri. Jadi di dunia ini nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin, karena ya Tuhan itu maha penyayang, ya Tuhan itu selalu mengabulkan doa umat-umatnya ya. Jadi ya aku melihat bagi kamu yang benar-benar tulus mencintai dia dan dia juga tulus mencintaimu, aku yakin pasti akan ada suatu jalan keajaiban untuk kalian bisa berbahagia. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apa energi kamu dan dia ke depannya? Seperti apa energi kamu dan dia ke depannya? Ya bisa dibilang ini seperti bersakit-sakit ke hulu, ya bersenang-senang kemudian. Jadi pada saat kamu fase pacaran sama dia dulu, memang ujian kamu itu sangat berat. Kalian sangat diuji ya dengan berbagai rintangan, mulai dari kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kesabaran, yaitu semuanya sudah kalian rasakan. Dan ketika nanti kamu sudah menikah sama dia, ya aku melihat kamu tuh tinggal melewati aja proses kebahagiaan yang terjadi hasil dari kerja kerasmu, hasil dari kesetiaanmu dan kesabaran kamu selama menjalani hubungan sama dia. Karena di sini kan yang aku lihat ya, meskipun kamu disakitin sama dia, tapi kamu sama sekali nggak ada niatan buat berselingkuh atau meninggalkan dia. Meskipun ya kamu dikhianati dia, tapi kamu nggak ada niatan buat berkhianat. Sehingga ya bisa dibilang akhirnya semesta mengabulkan doa kamu ya.
dan hubungan kamu yang semula nggak bahagia itu bisa menjadi hubungan yang indah seperti itu. Kita lihat lagi. Ya, seperti apa kamu dan dia ke depannya? Seperti apakah energi kamu dan dia ke depannya? Seperti apakah energi kamu dan dia ke depannya? Wow. Ya di sini aku melihat ya. Ini ada seseorang yang nantinya itu ya mereka akan berusaha bekerja keras ya demi bisa membahagiakanmu. Karena selama dia pacaran sama kamu tuh jarang dibahagiain sama dia. Justru malah yang ada kamu dibebani ya dengan masalah-masalahnya. Karena ketika dia butuh sesuatu, larinya ke kamu. Dan di saat dia bersatu denganmu, ya aku melihat bahwa orang ini akan berusaha sekeras tenaga, bekerja keras gitu ya, demi bisa membahagiakan kamu. Jadi kayak bisa dibilang tuh ya ini tuh imbal baliknya dia gitu. Karena ya maaf, sorry gitu, kalau aku dulu tuh selama pacaran aku selalu nyusahin kamu ya, selalu ngebebani kamu, bukan malah membahagiakanmu. Jadi saat ini ya waktunya aku ya menebus semua kesalahanku, dan aku akan berusaha bahagiakan kamu dengan cara aku sendiri gitu. Karena sebenarnya yang aku lihat tuh ini orang punya niat baik ya sama kamu. Cuman terkadang ya orang ini dulu itu kayak masih sering memanfaatkan situasi gitu ya. Jadi kayak ketika dia sedang ada masalah tuh dia sering memanfaatkan rasa nggak tegamu ya. Sehingga kamu kayak berusaha memberikan dia suatu pertolongan gitu. Karena kamu tuh orangnya kayak gitu ya. Kamu tuh orang yang nggak perhitungan gitu. Bisa dibilang ya kalau kamu ada power buat ngebantu, siapapun akan kamu bantu gitu ya. Dan apabila nggak ada pun juga bisa dibilang kamu nggak ada. Kamu itu orangnya seperti itu, apa adanya. Kita lihat lagi ya, seperti apa energi kamu dan dia ke depannya. Seperti apa energi kamu dan dia ke depannya. Seperti apa energi kamu dan dia ke depannya. Wow. Di sini aku melihat ya, ini lebih ke arah energi kamu. Jadi ada sebagian di antara kamu itu yang sepertinya masih belum sepenuhnya yakin bahwa orang ini benar-benar sudah berubah. Ya karena jika dirasakan begitu banyak kepahitan dan kesedihan yang kamu rasakan akibat perilaku dia di masa lalu yang kurang adil dalam memperlakukan kamu. Kayak misalkan ya dia ini selalu perhitungan sama kamu, dia selalu egois sama kamu ya, terus dia selalu bisa dibilang tuh apa ya, nggak mendengarkan perkataan kamu ya. Terus ada juga yang nggak setia sama kamu ya, beberapa di antara mereka main serong ya tanpa kamu sadari. Sehingga ya di sini ada sebagian di antara kamu tuh yang walaupun melihat dia sudah berubah, tapi itu tidak membuat kamu langsung percaya bahwa orang ini benar-benar ada niatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena ya terkadang seperti itu ya, seseorang yang sering berbohong, sering berdrama ya, meskipun mereka berkata jujur ya, karena sebelum-sebelumnya mereka terlalu drama. Jadi kita ini sebagai seorang pasangan jadi kurang merasa mempercayai sekalipun mereka sudah berusaha jujur ya dan berubah demi kamu gitu. Dan orang ini nantinya ya mereka nggak peduli ya apakah kamu percaya sama dia atau tidak. Yang penting dia akan tetap terus berusaha menunjukkan yang terbaik sampai kamu benar-benar bisa luluh lagi di tangannya dia. Kayak gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apa kamu dan dia ke depannya. Seperti apa energi kamu dan dia ke depannya. Seperti apa energi kamu dan dia ke depannya. Wow. Kalau ini aku melihat ya, ini lebih ke arah energi kalian berdua. Mungkin ada di antara kalian yang memang hubungan kalian itu udah nggak layak ya, udah kayak seolah-olah itu nggak bisa lagi diselamatkan karena ya begitu banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan sifat, usia, perbedaan keyakinan, perbedaan karakter, sehingga membuat kedekatan kalian itu harus hancur, berkeping-keping, terpecah belah. Tapi ya namanya keajaiban semesta, kita nggak akan ada yang tahu ya
Karena di sini yang aku lihat tuh, ya jika dilihat story-nya, memang hubungan kami tuh kayaknya udah nggak layak lagi untuk diselamatkan. Tapi ada keajaiban besar di mana akhirnya tuh semua berubah. Keadaannya itu berubah, semakin baik gitu ya. Dan kamu pun yang semula ragu sama dia jadi merasa yakin bahwa hubungan ini ya, dan kita ini masih bisa untuk diperbaiki dan bersatu. Karena yang aku lihat, ya kalian ini berdua ini sebenarnya sama-sama mencintai satu sama lain. Cuman kalian ini nggak tahu bagaimana cara menjalani hubungan yang baik, sehingga ya sering sekali kalian masih berdebat dalam perbedaan, masih sering sekali ya kalian ini terjebak dalam situasi yang toksik gitu. Jadi ya aku melihat ke depannya ya, di sini dari sesuatu hal yang buruk menjadi sesuatu hal yang baik, dari hubungan yang hancur berkeping-keping menjadi hubungan yang sangat indah. Jadi aku melihat ke depannya ya kamu nanti akan merasa merasa mendapatkan keajaiban atau mukjizat ya dari Sang Ilahi gitu. Karena jika dilihat tuh kayaknya aku dan kamu di masa lalu ini kayaknya nggak bakal bisa bersatu gitu, karena kita terlalu sering perang dingin ya, sering berperang dalam konflik gitu, dan kayaknya kita nggak bahagia gitu. Tapi ya setelah kamu melihat adanya suatu keajaiban ya, kamu jadi berusaha merenungi gitu bahwa ini semua itu keajaiban banget gitu. Kamu melihat dia berubah menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab, seseorang yang bisa mengalah untukmu. Terus dia juga simpatinya lebih besar ya daripada dia yang dulu. Jadi kayak kamu nantinya benar-benar merasa bersyukur banget kepada Tuhan gitu. Karena ya bisa dibilang tuh akhirnya doa kamu terjawab gitu. Akhirnya ya selama ini apa yang kamu nanti-nantikan kamu dapatkan gitu. Karena memang jika dilihat tuh kayak nggak memungkinkan gitu ya. Karena ini benar-benar bisa bersatu gitu. Karena bertahan aja rasanya susah gitu. Gimana kita ini bisa berekspektasi ya yang bisa lebih tinggi gitu, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi namanya keajaiban, kita nggak akan ada yang tahu ya seperti apa yang nantinya akan terjadi dalam hidupmu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian ya. Aku Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi personal reading coaching, kalian bisa silakan chat aja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.